Berikutnya kita akan melihat mengenai metode pengukuran kompetensi yang banyak dilakukan. Nah, di sini untuk pengukuran kompetensi pada suatu organisasi bisa dilakukan dengan cara asesmen, wawancara, kuesioner, sertifikasi kompetensi, tes kompetensi, dan track record. Tapi berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh hrtopic.com, itu metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur kompetensi adalah dengan track record, di mana ini sekitar 47%, sementara gabungan dari semua metode yang lain itu memperoleh 53%. Nah, terkait dengan sertifikasi SDM, berdasarkan sumber survei dari Value of Certification Survey HR Certification Institute dengan jumlah responden 3062 tahun 2008 mengatakan bahwa untuk sertifikasi SDM itu dirasa penting karena yang memilih ada sekitar 44%, lalu cukup penting dengan jumlah pemilih sebesar 28%, dan untuk sangat penting di angka 20%. Nah, terkait dengan manfaat sertifikasi SDM bagi perusahaan. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 73% menganggap dengan adanya sertifikasi itu lebih dipercaya oleh perusahaan. Sementara 56% beranggapan kalau dengan adanya sertifikasi itu akan meningkatkan kolaborasi dengan senior manajemen. Dan 44% selebihnya menyatakan dengan adanya sertifikasi itu akan berdampak positif bagi performansi finansial perusahaan, juga akan meningkatkan kemampuan atau talent, serta meningkatkan jabatan. Nah, terkait dengan sertifikasi SDM IT yang banyak digunakan di Indonesia, di sini dapat kita lihat perbandingannya antara tahun 2006 dengan tahun 2008. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ZDN Asia tahun 2008, bahwa sertifikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah Cisco Certified Network, disusul dengan Microsoft Certified Professional Network. Dan terkait dengan hanya sedikit SDM Indonesia yang bersertifikasi, ini dapat kita lihat bahwa ternyata saat ini untuk SDM IT di Indonesia lebih dari 70% itu tidak bersertifikasi, dan hanya sekitar 28% yang memiliki sertifikasi. Nah, sebenarnya apakah sertifikasi itu menentukan atau tidak terhadap kompetensi IT? Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh techrepublic.com mengatakan bahwa 64% menyatakan bahwa sertifikasi IT tidak mencerminkan kompetensi dari bidang IT, dan hanya 33% yang beranggapan bahwa secara akurat itu mencerminkan kompetensi IT itu sendiri. Nah, ini adalah untuk di wilayah global. Sementara yang tadi di Indonesia adalah 50%, 50%. Jadi, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Sharing Vision, mengatakan bahwa 50% setuju bahwa sertifikasi itu menentukan kompetensi IT, dan 50%-nya lagi mengatakan tidak setuju. Nah, terkait dengan pendidikan, apakah peran pendidikan berpengaruh terhadap upaya untuk meningkatkan kompetensi IT? Dari sini dapat kita lihat, lebih dari 80% beranggapan pendidikan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan kompetensi IT. Dan hanya sekitar 14% yang beranggapan bahwa pendidikan tidak terlalu berdampak komprehensif terhadap peningkatan kompetensi IT. Dan ini sumbernya diambil dari CBI, Excel Education and Skill Survey tahun 2008 dengan jumlah responden 735 orang. Nah, sebagai penutup akhir sesi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah kita peroleh ya dari semua pembahasan, yaitu kesimpulan pertama adalah 55% SDM IT tidak sesuai kompetensi saat ini. Dan lebih dari 30% itu sulit untuk menemukan tenaga ahli yang benar-benar profesional di bidang IT. Dan sekitar 70% yaitu kurangnya kompetensi isu mendasar rekrutasi. Ini yang menjadi topik mendasar saat rekrutasi karyawan IT. Dan 60% menyatakan bahwa kompetensi itu sangat dipentingkan dalam pengembangan SDM IT. Nah, lalu ini adalah perbandingan antara kompetensi dan performansi, di mana itu sangat berpengaruh sebesar 55%. Lalu dengan ada juga memilih bahwa yang saat ini yang dibutuhkan dalam kompetensi IT itu adalah sertifikasi dan kompetensi. Dan yang paling banyak menyatakan adalah untuk saat ini meningkatkan kualitas sumber daya IT, itu yang dibutuhkan adalah
terkait dengan pendidikan dan kompetensi, yaitu sekitar 86%. Nah, kesimpulan terakhir adalah kompetensi itu terbukti berkorelasi dengan outcomes. Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi penggunaan kompetensi dan secara periodik mengakses SDM perusahaan untuk mendapatkan profil matriks kompetensi secara up to date.